Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan bahwa malam ini kita kembali boleh berjumpa kembali dalam program Rehat Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, edisi hari Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022. Mari bersama kita siapkan hati berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah kita malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami memanjatkan puji dan syukur oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk perjumpaan bersama-sama melalui program Rehat malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami, memahami apa kehendak Tuhan bagi kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam hari ini dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat 13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini kepada jemaat di Philadelphia. Firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu.
Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema tekun menuruti firman Tuhan. Makaritutu unturu kadanna buang matua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah manusia yang disebut kuat dalam iman? Apakah mereka yang rajin mengikuti kebaktian? Siapakah manusia yang disebut hebat secara iman? Apakah mereka yang hebat berkhutbah dan aktif dalam organisasi gereja? Mungkin dalam ukuran manusia, mereka itulah yang disebut memiliki iman yang kuat dan hebat secara rohani. Penampakan luar, yakni rajin ikut kebaktian, hebat berkhutbah, dan aktif dalam organisasi gereja, memang bisa menjadi ukuran untuk mengatakan bahwa seseorang itu baik. Namun itu bukan satu-satunya ukuran yang dapat dipercaya. Mengapa demikian? Dalam bacaan kita digambarkan dua jenis manusia menurut ukuran Tuhan dan ukuran manusia. Ayat 8 menggambarkan manusia yang nampaknya di mata manusia tidak terlalu kuat, namun berkenan di mata Tuhan. Sebaliknya ayat yang ke-9 menggambarkan manusia yang menganggap diri orang Yahudi atau umat pilihan Tuhan yang hebat di mata manusia, ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi ukuran Tuhan sehingga manusia berkenan di hadapannya? Ayat 8 dan 10 memberikan penegasan bahwa menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya, serta menuruti firman-Nya dan tekun menantikan Tuhan. Kata tekun berarti terus-menerus dan tidak musim-musiman. Singkatnya, tidak ada waktu untuk tidak hidup menuruti firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang mengaku Kristen? Apakah kita rajin beribadah? Turut aktif dalam organisasi gerejawi, bahkan mungkin diberi posisi yang baik? Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dalam semua itu kita semua hidup menuruti firman Tuhan dengan tekun dan setia? Demikian firman Tuhan. Amin. Mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk kasih dan kesetiaan-Mu kepada kami, yang Engkau nyatakan dalam tuntunan dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami malam hari ini. Firman-Mu telah kami dengar mengajarkan kepada kami untuk senantiasa taat dan setia pada kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap waktu. Syukur Engkau juga memungkinkan dan melayakkan kami semua yang berperan secara aktif dalam pelayanan pada malam hari ini. Kiranya pelayanan kami pun berkenan kepada Tuhan. Syukur untuk setiap berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami menjawab dan mensyukuri itu dalam berbagai bentuk yang dapat kami berikan kepadamu. Entah itu
persembahan dalam bentuk materi atau uang, persembahan dalam bentuk memberikan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan berkatilah. Hari ini bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun. Bapak Amos Payung, Abner Sulo Lapu, Andrew Nabitupulu, Ibu Sarah Titi, Ibu Vivi Anggreni, Rival Kadang, dan Risma. Engkaulah yang telah menambahkan usia mereka. Harapan kami pun Engkau akan terus melanjutkan itu dalam kehidupan mereka di masa mendatang. Berkati setiap usaha, rencana, perjalanan kehidupan mereka Tuhan. Sempurnakanlah sukacita mereka, dan biarlah mereka senantiasa bertekun dalam firman-Mu untuk kehidupan di masa mendatang. Berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan dalam keberadaan mereka masing-masing, di tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Berkat kasih dan anugerah-Mu kiranya terus berlimpah dalam hidup mereka. Berkati mereka yang berada dalam usia lanjut, karuniakan keteguhan iman, kesehatan dalam menjalani hidup dengan penuh sukacita. Berkati setiap usaha pekerjaan yang digeluti jemaat-Mu. Berkati anak-anak mereka dalam pertumbuhan, dalam perjuangan melalui studi, dalam mencari lapangan pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan tolong sertai dan lindungilah seluruh anggota jemaat-Mu. Kiranya sukacita, kebahagiaan, berkat-berkat-Mu akan terus dinikmati oleh setiap keluarga-keluarga dalam jemaat Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan. Berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, majelis gereja, yakni pendeta, penatua, diaken, pengurus organisasi intragerejawi, pengerja gereja. Mereka terus bersehati bersama dengan jemaat Tuhan, menata hidup pelayanan demi kemajuan pertumbuhan jemaat Tuhan, demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga, tolonglah mereka yang sementara hidup dalam berbagai pergumulan. Topang teguhkan iman mereka, biarlah mereka dimampukan menjalani dan melalui setiap pergumulan yang mereka lalui. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan-persiapan puncak perayaan dan memperingati 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan. Tuhan berkati panitia bersama dengan seluruh peserta. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Untuk pemerintah kami, Tuhan berkatilah. Kami berdoa bagi mereka yang sementara terpisah dengan keluarga oleh karena tugas pekerjaan, oleh karena studi, di mana saja mereka berada, Tuhan berkati. Saudara-saudara kami yang mengikuti program ini, Tuhan juga berkati mereka sebagaimana Engkau senantiasa memberkati kami. Dan sepanjang malam hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami dalam perlindungan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
tanah liat di tanganmu. Bentuklah aku sesukamu. Aku nantikan sentuhanmu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah. Jamahlah aku, kuatkanlah. Demikianlah kebersama-samaan kita malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian kita. Semoga kehadiran kami senantiasa membawa berkat bagi kita. Teristimewa pertumbuhan iman kita semakin setia mengikuti kehendak dan firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali pada edisi Rehat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat malam. Shalom.